Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Muhammad Aziz Triadi, NPM/10 12 0260. Saya dari kelas S1. Saya di sini akan membuat presentasi tentang mata kuliah Akuntansi Manajemen untuk memenuhi semester 4. Kita lanjut ke pembahasan ya. Pertama itu ada peramalan. Pengertian peramalan yaitu proses meramalkan keadaan dunia masa depan sehubungan dengan aspek-aspek dunia yang relevan dan kemungkinan besar akan mempengaruhi aktivitas masa depan. Itu juga berkaitan dengan peristiwa yang mungkin terjadi. Terus dilanjut ada peramalan penjualan. Jadi, pengertian peramalan penjualan yaitu proses kegiatan memperkirakan produk yang akan dijual pada waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi dan atau mungkin akan terjadi. Selanjutnya ada penganggaran. Pengertian penganggaran yaitu suatu rencana kerja yang disusun secara teliti yang didasarkan atas pengalaman di masa lalu dan ramalan masa yang akan datang serta petunjuk bagi staf dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Alat kontrol karena merupakan tindakan yang dapat dibentuk sesuai dengan keinginan sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi yang mungkin terjadi atau tidak. Ketiga itu berkaitan dengan peristiwa yang direncanakan harus didahului dengan peramalan. Ada keterbatasan penganggaran. Anggaran adalah alat untuk membantu manajemen akan tetapi tidak dapat menggantikan tugas manajemen dan pertimbangan manajemen masih diperlukan atas dasar pengetahuan dan pengalamannya. Anggaran dapat dipakai sebagai alat oleh manajemen hanya apabila semua pihak, terutama manajer perusahaan, secara terus-menerus dan terkoordinasi berusaha dan bertanggung jawab atas tercapainya tujuan yang telah ditentukan di dalam anggaran. Anggaran juga harus selalu disesuaikan dengan perubahan kondisi dan asumsi, seperti laju inflasi atau kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Anggaran didasarkan pada proyeksi atas kegiatan yang akan datang, sangat tergantung pada pengalaman dan kemampuan dari estimator. Selanjutnya ada jenis-jenis penganggaran. Menurut Gunawan Adi Saputro dan Marwan Asri tahun 2003, ini mengutip ya kutipannya, berdasarkan isi anggaran yaitu anggaran laba rugi dan anggaran neraca. Yang kedua ada berdasarkan jangka waktu yaitu anggaran strategis dan anggaran taktis atau periodik dan kontinu. Tiga itu berdasarkan segi kelengkapan yaitu anggaran komprehensif dan parsial. Empat itu berdasarkan fleksibilitas yaitu anggaran tetap dan anggaran variabel. Kita lanjut, ada anggaran laba rugi didukung oleh berbagai anggaran penunjang. Ada anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran BOP, anggaran biaya administrasi dan umum. Anggaran neraca didukung oleh berbagai anggaran penunjang. Ada anggaran kas, anggaran piutang, anggaran persediaan, anggaran aktiva tetap, anggaran hutang, dan lain-lain. Kita lanjut, sekarang ada anggaran berdasarkan jangka waktu. Pertama itu ada anggaran strategis, yaitu anggaran jangka panjang yang berisikan hal-hal yang bersifat umum seperti kebijakan perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua ada anggaran taktis, yaitu anggaran operasional dan bersifat jangka pendek seperti anggaran periodik atau disusun untuk satu periode tertentu, dan anggaran kontinu atau disusun untuk jangka waktu sangat pendek seperti 3 bulan, 5 bulan, ya disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Sekarang ada anggaran berdasarkan fleksibilitas, yaitu di dalamnya ada anggaran tetap, yaitu disusun berdasarkan satu tingkat kapasitas tertentu. Kedua ada anggaran variabel, yaitu suatu anggaran yang disusun berdasarkan atas interval atau beberapa kapasitas tertentu, di mana berbagai tingkat kapasitas tersebut mungkin digunakan dalam perusahaan. Kita lanjut, anggaran berdasarkan segi kelengkapan. Anggaran komprehensif, yaitu disusun secara lengkap dan menyeluruh yang meliputi seluruh aktivitas atau kegiatan perusahaan yang bersangkutan seperti marketing, produksi, keuangan, dan personalia.
Yang kedua itu ada anggaran parsial, yaitu anggaran yang mempunyai ruang lingkup yang terbatas meliputi bidang-bidang tertentu saja, dengan pertimbangan seperti keterbatasan dana, kurangnya tenaga ahli, dan lain-lain. Dan ini ada prosedur penyusunan anggaran. Menurut Sofyan Harahap, pengarahan direksi baik secara langsung maupun melalui surat yang berisi penjelasan tentang tugas umum dari perusahaan, ada analisis ekonomi, yaitu berbagai hal yang berhubungan dengan perusahaan, yaitu ada kondisi masa lalu sebagai dasar untuk melihat masa depan, dan yang terakhir ada analisis SWOT. Nah, inilah SWOT analisis, yaitu SWOT. S itu strength, yang artinya kekuatan, W itu weakness, yaitu kelemahan, O itu opportunities, yaitu kesempatan, T itu threats, yaitu ancaman. Sekarang ada syarat-syarat anggaran, yaitu satu, adanya organisasi perusahaan yang sehat, yaitu organisasi yang membagi tugas fungsional dengan jelas dan menentukan garis wewenang dan tanggung jawab yang tegas. Dua itu harus adanya sistem akuntansi yang memadai, yaitu penggolongan rekening yang sama antara anggaran dan realisasinya, sehingga dapat diperbandingkan dan dihitung penyimpangannya. Pencatatan akuntansi memberikan informasi mengenai realisasi, anggaran, dan selisih. Laporan didasarkan pada akuntansi pertanggungjawaban. Ketiga, adanya penelitian dan analisis untuk menetapkan alat pengukur prestasi sehingga anggaran dapat dipakai untuk menganalisis prestasi. Dan yang terakhir adanya dukungan dari para pelaksana. Kita lanjut, anggaran produksi, yaitu suatu rencana perusahaan guna menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan keperluan penjualan dengan cara mempertimbangkan jumlah persediaan awal dan juga akhir pada periode tertentu. Dan kita lanjut, ada fungsinya anggaran produksi, yaitu menjaga tingkat persediaan barang, mengendalikan kegiatan produksi, menunjang penjualan perusahaan, koordinasi kerja, pedoman kerja di seluruh level manajer di tim produksi, sehingga seluruh tim produksi bekerja berdasarkan dengan anggaran produksi. Dan juga ada tujuan anggaran produksi. Yang pertama itu agar perusahaan dapat bekerja pada tingkat efisiensi tertentu. Dua, agar dapat menguasai pasar tertentu sehingga hasil yang didapat tetap memiliki pangsa pasar. Tiga, agar dapat mempertahankan, mengusahakan pekerjaan, dan kesempatan kerja yang sudah tersedia dapat semakin berkembang. Kita lanjut, ada metode penyusunan anggaran produksi. Satu itu ada metode produksi stabil, yang artinya itu perusahaan harus menetapkan volume produksi yang di dalamnya relatif sama setiap bulannya. Kedua itu ada metode persediaan stabil, yang itu perusahaan harus menetapkan volume persediaan yang di dalamnya relatif sama setiap bulannya kecuali pada bulan tertentu. Ketiga itu ada metode kombinasi atau fleksibel, yang mana perusahaan harus menetapkan volume produksi yang terus berubah setiap bulannya. Dan yang terakhir itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. Yang pertama yaitu ada tenaga kerja, dua bahan baku, yang ketiga modal kerja dalam menjalankan proses produksi, yang keempat itu ada kapasitas dan berbagai alat pabrik yang tersedia. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari pengucapan, dari penjelasan saya. Terima kasih untuk Ibu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.